Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Kita ada di sesi intermezzo, interdimensi zodiak. Bacaan cukup singkat, kita langsung to the point ke ranah tema kita hari ini. Tema yang akan Kevin angkat ini masih berkaitan dari tema yang kemarin ya, yaitu tentang pertanda cinta. Ini adalah pertanda cinta bagian keempat. Yang pertanda cinta bagian pertama itu bareng Camilla Morgan, yang kedua itu tentang psikologi, yang ketiga itu tentang sinkronisasi, dan yang keempat ini tentang terjebak di dalam dunianya dia. Ada hal apa sih antara diri sahabat kebahagiaan yang mungkin ada pertanda cinta dari dia yang membuat kamu itu susah sekali melepaskan dia, dan untuk saat ini kalian terjebak di dalam dunianya dia. Masih ada ikatan secara emosional terhadap diri dia. Kita akan cek bersama-sama untuk energi sahabat kebahagiaan yang terjebak di dalam dunianya dia. Oke, sebelum ke pembacaan jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung juga Kevin mengucapkan salam kenal ya. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Bacaannya untuk kali ini Kevin akan menggunakan batu rune karena sudah lama banget nggak gunain batu rune. Jadi kita akan coba cek tentang pertanda cintanya dia menggunakan batu rune di sini ya. Oke. Kita cek untuk energi seseorang di luar sana karena sahabat kebahagiaan sudah terjebak oleh perasaan dan ikatan cinta. Kita cek bersama-sama. Terjebak di dalam dunianya. Pertanda cinta bagian keempat. Ada energi apa untuk yang pertama? Oke, yang pertama sahabat kebahagiaan di sini batunya adalah Ansus ya. Ansus ini berkaitan juga dari segi komunikasi. Ternyata antara diri sahabat kebahagiaan memang secara komunikasi ini melahirkan sebuah keintiman. Ada hal-hal yang sifatnya adalah diri kamu dengan dia, ini memang terjalin sebuah pertumbuhan. Pertumbuhannya berkaitan dari segi komunikasi, dari segi kenyamanan, dan hal-hal yang berkaitan dari komunikasi inilah yang membuat sahabat kebahagiaan kalau misalkan gak ada kabar dari dia atau tidak dikomunikasikan dari dia, ini kayak ngerasa ada sesuatu hal yang kurang, terutama dari diri kamu. Ya, di energi awal, kamu bertemu memang secara komunikasi itu sudah membuat kalian tuh nyaman satu sama lain. Meskipun ya untuk saat ini mungkin kalian berada di dalam sebuah konflik ya. Berada di dalam sebuah konflik, miskomunikasi, lagi diem-dieman, lagi nggak seintim dulu atau seinten dulu. Tapi yang Kevin lihat di sini memang antara energi kamu dengan dia ini memiliki kecocokan, terutama dari segi komunikasi. Dan dari segi komunikasi inilah yang terkadang memicu sebuah permasalahan, baik permasalahan secara internal atau mungkin juga permasalahan secara eksternal. Waktu yang sering kalian gunakan paling banyak itu dari segi chatting ya. Chatting entah itu dari WhatsApp, entah itu dari Telegram dan lain sebagainya. Karena Kevin lihat di sini memang dirinya dia masuk ke dalam kehidupanmu, ini membuat sebuah kenyamanan terutama dari segi komunikasi, baik komunikasi secara tidak langsung atau mungkin juga komunikasi secara langsung. Ada sebuah hubungan di sini yang cukup bagus ya. Kalau misalkan batu Ansus di sini muncul yang berkaitan dari segi komunikasi, hal ini ranahnya sudah masuk ke dalam keintiman. Kamu dengan dia di energi awal itu tercipta dari segi keintiman. Lalu bagaimana dengan gairah? Apakah gairahnya itu seiring waktu berjalan ini memunculkan hal positif atau tidak ya tentang pertanda cinta ini? Pertama dari segi komunikasi ya. Oke, jadi komunikasi itu menduduki posisi pertama. Dan yang selanjutnya di sini batunya bernama Wunjo. Wunjo ini di batu rune ini memiliki makna tentang sebuah sukacita. Antara diri kamu dengan dia ada sukacita di sini, ada sebuah keseimbangan dari segi perasaan. Hal-hal yang berkaitan dari hubungan kamu dengan dia ini memang berawal dari teman TTM-an ya. Dari teman kemudian tumbuhlah menjadi cinta, atau mungkin juga hubungan yang sifatnya adalah cinta lokasi di sini bersama dia. Memang pertanda cintanya dia ini berawal dari hubungan sebuah pertemanan yang tadinya cuma temenan doang. Karena ada sebuah komunikasi yang cukup intim di sini membuat sahabat kebahagiaan tuh merasakan perasaan yang lebih. Nah, kedatangannya dia di sini ini memang selalu memberikan sebuah harapan yang positif, kebahagiaan yang positif, sehingga sahabat kebahagiaan tuh ngerasa bahwa ini orang kok ketika aku ngejalin sebuah hubungan kok kayaknya koneksi banget dan apa-apa ngomong tuh nyambung. Dan ketika tidak berkomunikasi dengan dia, sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa ada sesuatu hal yang kurang. Nah, inilah yang membuat kamu itu ngerasa bahwa
komunikasi itu penting, komunikasi itu nomor pertama ya. Meskipun secara energi mungkin dia bukan secara gairah ya. Sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa dia bukan tipeku banget loh, bukan tipeku banget. Sahabat kebahagiaan mau punya tipenya mungkin tingginya seberapa, kulit tubuhnya warnanya apa, potongan rambutnya seperti apa. Tapi ketika ngejalin hubungan sama dia, nggak ada tipe-tipe, nggak ada hal lain sebagainya, karena ngerasa nyaman dari segi komunikasi. Ya udah, ini yang membuat aku klik sama dia. Nah, pertanda cinta ini memang hadir yang pertama dari segi komunikasi. Oke, kita cek lagi ya. Urutan batu ketiga. Dan urutan batu ketiga di sini yang Kevin lihat adalah namanya adalah Turisas ya. Sahabat kebahagiaan ini namanya Turisas, tapi menghadapnya ke kiri ya. Turisas, hal-hal yang berkaitan dari ketidakberdayaan kamu. Dari awal mungkin sahabat kebahagiaan kurang percaya diri, tidak ngerasa yakin bahwa hubungan ini mau dibawa sampai kemana. Apakah dia pantut untuk aku pertahankan atau tidak? Karena banyak sekali hal-hal yang mungkin berkenaan dari segi emosional sahabat kebahagiaan ya, yang terkadang baper sama dia. Memang sahabat kebahagiaan di sini sebagian menolak keadaan ya, bahwa antara aku dengan dia kenapa posisinya ini cintanya itu adalah cinta yang tidak semestinya kita lakukan. Dalam artian di batu Turisas ini yang menghadap ke kiri, ini mengindikasi orang tersebut, bisa kamu atau dia ini sudah menikah atau sudah punya pasangan. Namun kalian tidak mau lepas dari segi komunikasi, dan sahabat kebahagiaan merasa bahwa tidak punya kepercayaan diri untuk memiliki dia sepenuhnya. Dan inilah yang membuat kamu itu bingung. Aku pengen lepas dari dia, tapi aku butuh komunikasi sama dia. Dan sahabat kebahagiaan bersama dia memang sangat rentan sekali ya, rentan sekali kehilangan, rentan sekali perasaan emosionalnya itu merasa kurang dipuaskan, kurang puas, kurang mendapatkan sebuah perlakuan khusus di sini. Karena kondisi kamu dengan dia ini adalah kondisi yang mungkin cukup rumit, yang tidak bisa memaksakan kalian harus ngejalin sebuah komitmen secara bersamaan. Tapi hubungan kamu dengan dia memiliki komunikasi yang sangat berarti banget loh. Mungkin kamu ngerasa bahwa nggak ada sosok lain yang bisa ngomong itu senyaman ini kecuali sosoknya dia. Ya dia datang membawa komunikasi yang baik, dia datang dengan suasana yang beda, memberikan kamu sebuah harapan, membuat kamu nyaman. Dan inilah yang membuat sahabat kebahagiaan terkadang itu baper sama dia. Kalau misalkan gak dihubungi atau tiba-tiba dia menghilang, udah uring-uringan, udah pusing banget. Ini orang kenapa ya, masih cinta sama aku atau enggak ya, masih ada perasaan atau enggak ya. Batu Turisas ini sebenarnya kalau di batu run itu memiliki makna tentang duri ya. Ya, kamu ngejalin hubungan seperti ini seperti naruh duri dalam daging. Istilahnya nggak tahu kapan kalian akan merasakan sakit di sini, karena lukanya itu sudah masuk ke dalam, ke dalam daging kamu. Gak bisa menerima kenyataan bahwa kenyataannya memang aku dan dia tidak bisa memiliki seutuhnya, tapi aku nyaman komunikasi sama dia. Dan ketika aku butuh teman curhat, ketika aku butuh diperhatikan, dia selalu memberikan hal yang terbaik untuk sahabat kebahagiaan. Dari komunikasi inilah kalian menyayangkan kenapa situasinya aku dengan dia ini ada batasan, dan batasan ini membuat hubungan sahabat kebahagiaan tuh ngerasa kurang percaya diri bahwa apakah aku ada masa depan sama dia atau enggak ya. Ya, pertanda cinta ini memang datangnya bagus sih, terutama dari segi komunikasi keintiman. Dan kita akan cek lagi tentang pertanda cintanya dia terhadap sahabat kebahagiaan. Oke, untuk urutan batu keempat, ini namanya adalah Otala. Otala yang sifatnya adalah terbalik ya sahabat kebahagiaan. Hal ini berkaitan dari masalah persetujuan ya, antara diri kamu mungkin berkenaan dari hubungan yang tidak disetujui. Ini muncul ya, hubungan yang tidak disetujui. Dan baik buruknya adalah kamu dan dia ini memang tercipta sebuah emosional yang cukup mendalam dan cukup berarti ya. Kevin lihat memang antara diri kamu ini sebelumnya memang tidak disetujui, tidak direstui. Bisa berarti orang ini adalah orang di masa lalu kamu yang hubungannya tidak direstui, tidak disetujui, tapi kalian masih terikat sebuah komunikasi yang nyaman. Ketika kalian disandingkan dengan hubungan yang mungkin notabene adalah orang yang tidak kamu cintai tapi pura-pura bahagia padahal enggak. Tapi ketika ada dia, merasa bahwa ini sebenarnya orang yang aku butuhin loh, karena dia bisa menghadirkan keintiman untuk aku. Namun karena waktu yang tidak tepat lah yang membuat kalian tidak bersama. Dan antara diri kamu dengan dia ketika bertengkar dengan dia, ini justru
ada rasa nyesel, rasa nyesel bahwa kenapa sih aku bisa bertengkar sama dia. Padahal kalau kita ngejalin sebuah komunikasi itu sebenarnya baik-baik saja sih. Mungkin karena sahabat kebahagiaan terlalu sensitif, atau karena dia terlalu sensitif, sehingga terkadang masalah kecil dibesar-besarkan, masalah besar dikecil-kecilkan. Tapi Kevin lihat ya, kamu dengan dia ini paling banyak itu masuk ke energi soulmate loh. Energi soulmate ini masuk. Kenapa ada soulmate di sini? Walaupun dia seperti sebuah duri dalam daging kamu, tapi perasaan kamu dengan dia ini terjalin secara keintiman. Kalau misalnya sudah masuk ke keintiman, kalian memang secara energi nih sahabat kebahagiaan ngerasa dia bukan tipeku dari segi fisik, dari segi lain sebagainya. Tapi dari keintiman itu yang membuat kamu tuh nyaman dan feel-nya tuh dapat banget sama orang ini. Ya mungkin dia tidak secantik yang kamu bayangkan atau tidak setampan yang kamu bayangkan, tapi dia beda sama kebanyakan orang ya. Karena orang ini memang bisa ngertiin kamu, bisa menyambut kamu, dan yang terpenting satu, dia itu orangnya dengerin. Kalian itu sebenarnya butuh banget hubungan yang bisa mendengarkan satu sama lain. Mungkin sahabat kebahagiaan yang sudah menikah atau sudah memiliki pasangan, kamu ngerasa bahwa akhir-akhir ini pasangan kamu kurang mendengarkan kamu. Tapi ketika ngebina hubungan sama dia itu membuat kamu nyaman. Atau mungkin juga sahabat kebahagiaan yang statusnya adalah sama-sama single di sini, sama-sama single, tapi dengan keadaan dan dari sebuah restu orang tua membuat kamu itu nggak bisa bersatu di sini. Tapi kamu yakin banget orang ini tuh sebenarnya adalah orang yang pantas bisa ngimbangin aku di sini. Ini ada beberapa banyak energi ya, karena sifatnya adalah general reading. Jadi ada energi 1, energi 2, energi 3. Tapi Kevin lihatnya paling banyak sih kamu sama dia tentang pertanda cintanya itu lebih ke keintiman ya. Jarang loh sahabat kebahagiaan, meskipun kamu sama dia tuh sering kayak on off, sering kayak ngilang-ngilangan, tapi keintiman kalian ini sangat berarti sampai dengan detik ini. Oke, kita cek lagi. Ada energi apa yang hadir di sini? Oke, ini adalah batu kosong ya. Batu kosong ini menandakan tentang sebuah rahasia ya. Kamu nggak tahu hubungan aku sama dia tuh sampai kapan. Sampai kapan aku nggak tahu titik temunya. Tapi aku ngerasa bahwa hadirnya dia ini sebenarnya adalah sebuah anugerah untuk diriku, bahwa selama ini dia selalu mengisi kekosonganku. Ketika aku berada di kondisi yang tidak baik-baik saja, dia selalu mengisi kekosonganku. Sehingga hadirnya dia ini seperti sebuah warna dan juga harapan baru untuk aku. Ya mungkin kita bukan lagi menjadi cinta, kita bukan menjadi sebagai seorang pasangan di sini ya, yang terjalin sebuah hubungan pernikahan, tapi bagiku dia itu selalu memberikan arti yang mendalam. Ketika aku merasa tidak puas bersama pasanganku, atau ketika aku tidak puas dengan ranah hidupku sendiri, dia selalu mengisi dengan warna-warna yang sangat indah. Dan inilah yang membuat sahabat kebahagiaan ngerasa terjebak di dalam dunianya dia. Karena apa? Orang ini selalu menghadirkan sebuah kenyamanan ketika sahabat kebahagiaan membutuhkan. Oke, soulmate masuk banget di sini ya sahabat kebahagiaan. Lalu kita cek ada energi apa lagi di sini. Oke, batunya di sini bernama Raido. Raido tentang sebuah perjalanan antara diri kamu dengan dia, tentang sebuah keputusan, hal-hal yang sifatnya sebuah evolusi dari hubungan. Mungkin berat rasanya jika kamu menerima kenyataan bahwa ya Tuhan, kenapa aku sih tidak disandingkan dengan dia. Tapi semesta itu sudah menghadirkan orang ini sebenarnya untuk menemani kamu ketika kamu berada di kondisi yang tidak baik, ketika kondisi kamu itu kurang nyaman, kamu membutuhkan pertolongan dari orang lain, yang notabene orang ini sebenarnya bisa menyembuhkan kamu. Tapi karena ada sebuah perasaan spesial, perasaan yang berlebihan, ini membuat sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa aku perlu banget kamu, aku butuh banget kamu untuk ngebina hubungan yang serius. Padahal semesta ini menghadirkan dia ini notabene sebagai teman kamu saja. Ya memang berat sih. Memang berat kalau kenyataannya bahwa aku sama kamu tuh tidak bisa bertemu di dalam sebuah hubungan pernikahan. Sedangkan di batu Raido di sini tentang sebuah perjalanan kamu dengan dia yang sifatnya adalah ini adalah hubungan evolusi. Dalam artian evolusi ketika kamu ngerasa berada di hubungan yang toksik dengan internal kamu atau hubungan yang tidak bahagia dengan internal kamu, evolusinya adalah kamu itu gak sendirian. Ada sosok orang lain yang bisa support kamu, yang bisa membantu memunculkan sebuah harapan. Tapi harapan sahabat kebahagiaan ini justru ngarahnya ke orang ini, karena ini adalah satu-satunya orang yang bisa membuat kamu nyaman dan membuat sahabat kebahagiaan yakin bahwa hanya dirinya dialah yang bisa memberikan sebuah harapan besar untuk hidupku ini.
Tapi apakah orang ini bisa menghadirkan sebuah kenyataan untuk kamu atau enggak ya? Tapi yang kepilih hat di batu kosong di sini, ini adalah batu kosong, ini tentang sebuah rahasia ya. Jadi perjalanan kamu dengan dia ini sebenarnya belum mencapai sebuah titik temu. Masih ada sebuah rahasia yang terpendam antara semesta yang menghadirkan bahwa kamu dengan dia itu nantinya akan bisa bersama atau enggak ya. Nanti Kevin cek dengan kartu rune-nya ya. Karena kita cek dulu menggunakan batunya. Antara diri kamu, sahabat kebahagiaan, ada energi apa lagi di sini? Oke. Untuk energi selanjutnya di sini namanya adalah Algis. Algis ini melambangkan tentang sebuah perlindungan, hal-hal yang sifatnya adalah diri kamu dengan dia. Ini sejatinya adalah orang ini memang dihadirkan untuk melindungi kamu. Dia dihadirkan memang untuk melindungi kamu. Meskipun berat ya kalau menerima kenyataan bahwa kenapa sih aku sama dia tidak disandingkan sebagai pasangan yang menikah atau hubungan yang terjalin sebuah komitmen, kenapa nggak bisa? Semesta punya rencana untuk kalian di sini. Apakah ini dia adalah karmik kamu? Ya, mungkin terkadang kita selalu menolak ya sahabat kebahagiaan. Level tertinggi mencintai seseorang adalah mengikhlaskan. Tapi level hal bohong yang paling besar adalah kalimat tersebut ya. Ikhlas itu bisa menjadi sebuah kebohongan. Pura-pura ikhlas padahal enggak, masih ganjel di situ. Tapi di sini semesta kayak ngadirkan, nih aku kasih orang buat kamu nih. Orang ini bisa support kamu, bisa bantu kamu. Tapi kamu jaga baik-baik diri kamu. Meskipun kamu dengan dia, ranahnya itu masih banyak misteri yang belum bisa terpecahkan di sini. Apakah perjalanan kamu dengan dia harus melewati beberapa rintangan dulu atau tidak ya? Kita cek. Apakah kamu dengan dia harus melewati beberapa rintangan atau tidak ya? Oke, batunya di sini bernama Berkana ya, sahabat kebahagiaan. Berkana ini adalah lambang tentang sebuah kesuburan menghadap ke kiri. Artinya memang apakah dia dihadirkan untuk kamu? Kalau menghadap ke kiri, batunya ini adalah tentang stagnasi. Ya, kamu dengan dia, semesta ngasih hubungan yang stuck. Bahwa memang kalian harus melewati ujian yang sangat berat di sini. Ketika kalian pengen atau ingin melanjutkan hubungan yang lebih serius, ujian terberatnya ada di sini, stuck. Dan antara diri kamu ini belum bisa menyelesaikan masalah internalnya. Kalau misalkan kalian sudah bisa menyelesaikan masalah internalnya, kemungkinan di batu berkana ini bisa menghadirkan tentang sebuah kesuburan untuk kamu atau kelimpahan hati dan perasaan. Berkana ini adalah simbol dari Venus ya. Venus itu selalu memberikan sebuah kenyamanan, selalu memberikan sebuah cinta. Jika sahabat kebahagiaan sudah bisa melalui ini semua, maka ada yang positif di sini loh. Meskipun untuk saat ini stuck ya, tapi nggak tahu kapan kalian bisa bersama. Lalu berapa presentasinya untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin bisa hidup bersama-sama dengan dia walaupun berat? Presentasinya yang kami lihat ini memang sangat kecil ya sahabat kebahagiaan. Sekitar 42% kamu sama dia. Karena terkadang sesuatu hal yang kita inginkan ini bukan yang terbaik untuk kita. Ujian itu selalu ada. Ujian itu selalu ada kepada semua umat. Walaupun kamu dengan dia ngerasa sama-sama mencintai. Makanya, jika kalian sudah bisa melalui level tertinggi dari mengikhlaskan ini, bisa dipertemukan. Tapi dipertemukannya itu presentasinya hanya 43%. 43% dapatnya energinya dari mana? Dari analisa Kevin menggunakan semua batu di sini. Dan kita akan cek bersama-sama ya. Ini batu rune-nya, kita cek menggunakan kartu rune-nya di sini. Antara diri sahabat kebahagiaan dengan dia yang terjebak di dalam dunianya. Ada energi apa untuk kartu rune-nya? Oke, yang pertama di sini ada kartu Manas ya, sahabat kebahagiaan. Manas melambangkan tentang persahabatan.
Manas melambangkan tentang sebuah kerjasama. Manas di sini juga melambangkan tentang diri kamu hidup bersama dia secara mandiri. Ada kata mandiri di sini yang memiliki makna bahwa ya masing-masing tidak bisa memiliki satu sama lain. Tapi dengan hadirnya dia, ini bisa menjadikan sebuah warna baru dalam kehidupan kamu. Ketika ngebina hubungan dengan seseorang, cinta memang tidak selalu memiliki, tapi kamu dengan dia ada ranah energi yang sangat kuat di sini. Apakah kalian tercipta sebagai seorang twin flame atau sebagai seorang soulmate? Karena Kevin lihat di kartu ini ada simbol bulan dan matahari. Ada energi bulan dan matahari. Ini adalah simbol dari pasangan ya, simbol dari pasangan jiwa, soulmate. Ada twin flame di sini masuk, kamu dengan dia twin flame. Ya, twin flame terkadang tidak bisa memiliki satu sama lain, dan twin flame terkadang acak. Bisa twin flame kamu adalah sesama jenis, atau twin flame kamu beda jenis, beda kelamin ya, laki-laki perempuan atau perempuan-perempuan, atau laki-laki dengan laki-laki, atau justru twin flame kamu justru sama orang yang lebih tua. Ini bisa terjadi, tapi hadirnya dia di sini memang sudah menjadi garis bahwa kamu dengan dia memiliki misi untuk bisa melengkapi satu sama lain. Meskipun di energi di energi kartu Manas kalian sendiri-sendiri atau hidup masing-masing. Wow, ini kisahnya entah kenapa ya, Kevin melihatnya sebagai pertanyaan yang selalu Kevin pikirkan. Apakah dia cinta sejati kamu? Apakah cinta sejati itu harus memiliki atau tidak? Jika memang dia dihadirkan di dalam dunia ini sebagai seorang soulmate atau sebagai seorang twin flame untuk sahabat kebahagiaan, apakah ini adalah cinta sejati? Tapi ranahnya kalian hidup masing-masing di sini. Jika sahabat kebahagiaan punya argumen atau pendapat tentang cinta sejati yang berkaitan dari twin flame, kalian boleh komen di kolom komentar ya. Apapun yang kalian utarakan, mungkin ini bisa menjadi masukan buat Kevin ya. Karena selama ini Kevin masih bertanya-tanya tentang cinta sejati itu seperti apa. Dan di sini ada energi cinta sejati bahwa diri kamu secara soul di sini, secara jiwa juga, ini sudah terhubung sebagai hubungan yang lebih tinggi secara spiritual ya. Baik dia adalah twin flame kamu atau soulmate kamu, tapi tidak bisa memiliki satu sama lain. Makanya ini masuk ke energi cinta sejati atau enggak ya. Ada beberapa video Kevin yang Kevin selalu bertanya apakah ini cinta sejati, tapi gak bisa memiliki satu sama lain, tapi masih ada perasaan cinta. Dan apakah kalian ikhlas atau enggak di situ? Menurut Kevin mungkin cinta sejati adalah ketika kalian sudah bisa mengikhlaskan satu sama lain, tanpa ada sebuah permasalahan, tanpa ada sebuah istilahnya adalah sahabat kebahagiaan kurang terima atau apa. Apakah cinta sejati itu adalah keikhlasan? Coba kalian komen di kolom komentar ya. Semakin banyak kalian itu punya argumen sendiri-sendiri, ini akan menambah wawasan juga buat Kevin ya. Karena Kevin tuh selalu mendebatkan tentang cinta sejati itu. Komen ya, sahabat kebahagiaan ya. Lalu selanjutnya ada energi apa lagi? Oke, Algis. Waduh, ini kita bertemu di batu yang sama ya. Ini Algis dan ini adalah Algis. Algis keluar 2 kali. Ini adalah melambangkan tentang hubungan kamu dengan dia ini dinaungi oleh sebuah hubungan yang saling melindungi satu sama lain loh. Insting kamu, intuisi kamu sangat tajam. Apa yang kamu bayangkan terhadap diri dia, ini bisa menjadi kenyataan. Dan apa yang kamu rasakan, ini juga terkadang sama. Dan bahkan terkadang kalian bisa menggunakan baju yang sama juga. Kesukaan kalian terkadang juga sama, tanpa disadari. Dan lagu-lagu, musik-musik yang kalian dengarkan terkadang sama. Kalian saling melindungi satu sama lain di sini. Oke, fix. Ini masuk ke soulmate dan twin flame. Tapi paling banyak ini adalah energi twin flame. Algis ini tentang sebuah perlindungan ya. Dan di sini juga batunya juga sama Algis. Ini tentang perlindungan. Sahabat kebahagiaan bisa lihat ya. Karena Kevin menggunakan kartu rune dan batu rune ya. Kalau batu rune ini simbolnya seperti ini. Kayak huruf Y tapi ada
tengah-tengahnya ada garisnya, ini juga sama nih. Namanya adalah algis, ini adalah algis. Jadi banyak sekali perlindungan antara diri kamu dengan dia. Artinya gini, saling melindungi satu sama lain. Ada sebuah kekuatan di situ yang melindungi hubungan kalian. Entah kalian mau berantem, bertengkar, gondok-gondokan, kalian itu masih bisa ketemu lagi. Akhirnya kejebak di situ. Ibarat kata nih, kamu dengan dia ini ada di sebuah lingkaran. Kalian mau kemana pun nggak bisa keluar di situ. Ujung-ujungnya ketemu lagi, ujung-ujungnya ketemu lagi, terus-terusan berputar di situ. Terus-terusan di situ. Kalian mau muter ketemu lagi di titik yang sama, muter ketemu lagi di titik yang sama dengan orang yang ini. Oke, kita cek ya. Selanjutnya. Buset, lompat jauh banget nih. Tuh, sama lagi kan, sahabat kebahagiaan. Ini energi sama lagi. Ansus. Ini adalah ansus. Ada ansus, ada ansus. Ansusnya keluar 2 kali loh. Ansus itu tentang sebuah komunikasi, sahabat kebahagiaan. Bahwa kamu dengan dia memang secara energi nyaman banget dari segi komunikasi dan ada keintiman di sini. Keintiman itu tentang sebuah komunikasi, tentang sebuah harmoni. Dan sahabat kebahagiaan dapat ini semua loh. Ada sebuah hal-hal yang sifatnya adalah spiritual. Kamu dengan dia terhubung secara spiritual. Dan Kevin lihat juga di sini, dia sebagian dari past life regression kamu. Makanya terjebak di dalam hubungan yang sangat rumit seperti ini. Jujur ya, Kevin sebagai kartomancer di sini, untuk menyimpulkan hubungan kamu dengan dia, ini banyak sekali energi misteri di sini. Kalau dibedah mungkin nanti Kevin cek di tema pertanda cinta bagian ke-6 ya. Ini harus benar-benar Kevin gali lagi. Karena di batu kamu yang di sebelah kanan, ini adalah batu kosong tentang sebuah rahasia. Di dalam pembacaan rune, jika batu kosong itu muncul, maka semesta belum bisa memastikan apakah hubungan kamu ini benar-benar bisa saling memiliki seutuhnya atau enggak. Karena ini juga berkaitan di past life kamu bersama dia. Makanya presentasinya di sini kenapa 43%. Oke, ini PR buat Kevin ya untuk cek lagi energi kamu selanjutnya di pertanda cinta bagian ke-5. Ini bagian ke-4 ya. 5 kalau nggak 6 nanti. Kevin cek lagi ya. Kita akan cek lagi. Wow, ini entah kenapa ya. Banyak sekali teka-teki di sini antara diri kamu dengan dia. Oke. Batunya di sini adalah tiwas ya. Tiwas ini melambangkan tentang sisi maskulin. Ada sisi maskulin di sini. Hal-hal yang berkaitan dari energi sahabat kebahagiaan bersama diri dia. Ini ada segi tanggung jawab yang harus kalian junjung. Tanggung jawab di sini berkaitan dari ranah hubungan kamu di masa lalu atau past life. Kehidupannya sebelumnya. Bagi sahabat kebahagiaan yang mempercayai tentang past life, ini juga masuk banget ya. Kamu dengan dia ini terikat di hubungan past life. Dan sampai dengan saat ini, energi kalian itu masih muter-muter di lingkaran yang sama, ketemu lagi. Apakah ada karma yang harus ditebus di sini dari hubungan di masa lalu? PR buat Kevin di sini ya. Oke, mungkin nanti Kevin akan membahas tentang past life kamu ya, karena ini benar-benar sudah masuk ke hubungan past life sih. Ada karma di sini antara diri kamu dengan dia. Apakah karmanya ini kalian dipertemukan sebagai orang yang tidak memiliki satu sama lain, tapi masih ada ranah hubungan di situ, ada komunikasi yang bagus di situ, dan di kartu tiwas di sini ini juga melambangkan tentang hal-hal yang sifatnya adalah keadilan dan sisi logik. Oke. Kuncinya satu, sahabat kebahagiaan, ketika ngejalin hubungan sama dia, nggak boleh terlalu mendalami perasaan atau menggunakan perasaan terus. Harus ada sisi logiknya. Karena di kartu tiwas di sini, ini juga sebagai peringatan bahwa kamu harus menggunakan sisi logik kamu. Agar ketika mengarungi hubungan ini bersama dia, sahabat kebahagiaan tidak tenggelam ke dalam perasaan yang mungkin sulit sekali istilahnya diungkapkan. Bisa tenggelam di dalam perasaan seperti itu yang sulit sekali diungkapkan. Dan bahkan sahabat kebahagiaan nggak tahu, ini sebenarnya aku sama kamu apa sih? Selalu seperti ini. Tapi kalian ngerasa saling membutuhkan satu sama lain. Karena di energi ansus di sini ada sebuah keintiman antara diri kamu dengan dia.
Wow. Dan Kevin cek untuk bottom of decknya saja ya. Oke, ada Isa di sini. Isa melambangkan tentang perasaan kamu dengan dia yang membeku. Melambangkan tentang hubungan dengan kamu dengan dia. Banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi di sini. Energinya adalah menunggu. Oke, banyak energi menunggu di sini karena ini sudah menjadi sebuah rahasia dari semesta. Dan selanjutnya di sini adalah Vehu. Ini mewakili tentang hubungan kamu dengan dia. Sebenarnya ya, ada ranah kesuburan juga. Ini Vehu hampir sama di batu berkana ya. Hampir sama. Karena ada sebuah kelimpahan hati dan perasaan di sini. Berarti kamu dengan dia masih memiliki potensi untuk bahagia bersama, meskipun tidak memiliki satu sama lain. Tapi Kevin belum bisa memastikan ya, kamu sama dia itu benar-benar bisa bahagia sebagai seorang suami istri atau enggak ya. Karena semesta itu kasih prediksi ke Kevin hanya 43% kamu bisa bareng sama dia. Mungkin nanti Kevin cek lagi di sesi lain. Jadi sahabat kebahagiaan yang ngerasa bahwa oh ini energiku masuk banget. Kalian ikuti terus tentang pertanda cinta ini karena banyak sekali misteri-misteri yang ada di dalam hubungan kamu dengan dia. Tapi kamu sama dia ini benar-benar terjebak di dalam sebuah keintiman, terjebak di dalam sebuah hubungan spiritual secara twin flame, soulmate, dan past life. Next, Kevin akan cek past life kamu sama dia ya. Oke, terkait itu semua, karena ini adalah intermezzo, nggak boleh lama-lama ya. Ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaan Kevin? Karena di sini Kevin tidak menggunakan kartu tarot, jadi secara esoterik nggak ada zodiaknya, dan Kevin akan menggunakan pendulum sebagai altar Kevin di sini. Ini altarnya yang mewakili zodiak. Kita akan cek bersama-sama ya. Wahai pendulum, bergeraklah, tunjukkanlah kepada Kevin dan tunjukkanlah kepada sahabat kebahagiaan. Ada zodiak apa saja yang menaungi untuk tema kita hari ini? Oke, bergeraklah. Semakin cepat jika itu adalah petunjuk darimu. Oke, masuk ke rumahnya Taurus. Ada Taurus di situ. Oke, ada Taurus hadir di situ. Taurus lalu menunjukkan Mars yang berada di energinya Scorpio. Ada Mars di Scorpio. Oke, bergeraklah. Ada Taurus dan Scorpio hadir ya, sahabat kebahagiaan. Lalu masuk ke rumahnya di Gemini. Ada Gemini. Gemini bersama Sagittarius hadir di sini. Ada Gemini, ada Sagittarius. Oke, bergeraklah. Oke, ada Capricorn. Capricorn masuk di sini, sahabat kebahagiaan. Ada energinya Capricorn. Oke, lalu tunjukkanlah energi apa lagi. Selanjutnya, oke, Kevin melihat di batu Raido. Ada energi Aquarius di situ. Aquarius masuk. Wow, Aquarius kuat banget loh, sahabat kebahagiaan. Antara diri kamu, ini adalah zodiak kamu atau zodiaknya dia. Aquarius masuk banget. Lalu masih bergerak di paling bawah di sini. Leo masuk ya. Ada Leo, Aquarius, Leo. Selanjutnya, oke, berputarlah. Koneksikanlah kepada energi zodiak dari sahabat kebahagiaan. Pisces, ada Pisces, ada Virgo masuk. Pisces, Virgo. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi? Ini energinya semakin semangat nih. Aries terhubung. Aries masuk di sini. Oke, selanjutnya energi apa lagi? Berputarlah. Tunjukkan kepada Kevin getaran apa di sini. Leo, dia menunjukkan ke Leo lagi. Lalu bergeraklah. Cancer masuk. Leo, Cancer, Capricorn. Leo, Cancer, Capricorn. Oke, apakah ada energinya lagi? Oke, ternyata sepertinya energinya di sini melemah ya, sahabat kebahagiaan. Oke, sudah. Terima kasih. Jadi beberapa zodiak yang tadi Kevin sebutkan ini adalah zodiak dari semesta yang ditunjukkan tentang diri kamu dengan dia. Ternyata
masih ada sesuatu rahasia di sini. Dan mungkin nanti di next tema di pertanda cinta bagian kelima ya. Pertanda cinta bagian 5 ya. Oke. Nanti Kevin akan coba bedah lagi lebih dalam tentang hubungan kamu dengan dia. Untuk situasinya saat ini ternyata sahabat kebahagiaan terjebak di dalam dunianya dia berkenaan dari ranah komunikasi dan keintiman. Jadi bisa dipastikan tentang ketiga komponen cinta di sini yang muncul. Yang kemarin Kevin lihat itu memang ada gairah dan keintiman di sini, kalian terjebak di dalam sebuah koneksi sebagai seorang twin flame, ada ranah past life kamu di sini, dan ada hal-hal yang berkaitan dari soulmate, namun belum bisa memiliki satu sama lain. Presentasinya 43%. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini, atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.